calon yang kakek dukung itu adalah dari jalur independen. Beliau adalah seorang birokrat, tapi terkadang dia sekali-kali menjelma jadi moderat. Assalamualaikum. Selamat berjumpa kembali dengan kakek-kakek milenial, kakek-kakek zaman now. Hai guys, sekarang ini ya waktu-waktu sekarang ini orang sedang beramai-ramai nih mengikuti kampanye pilkada, baik pilkada tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi. Guys, semua balon-balon itu mengeluarkan, meletuskan visi dan misinya kepada calon-calon pendukungnya. Kepada calon-calon pendukungnya, guys. Wah. Untuk apa? Untuk merangkul agar supaya calon-calon pendukungnya itu bersedia untuk memilih beliau, guys. Baraya-baraya Nusantara banyak sekali ya sekarang ini ramai-ramai mengikuti kampanye pilkada. Guys, nih kakek walaupun sudah tua begini ya, kakek zaman now, kakek juga nih punya calon seorang pemimpin yang apabila bakal calon pemimpin yang kakek dukung itu berhasil meraih tuh suara terbanyak, maka segala aktivitas kehidupan pendukung-pendukungnya di dalam kehidupannya akan meningkat di dalam kesejahteraannya. Guys, mau tahu siapakah dia? Beliau, maaf ya, bukan dia, beliau. Kalau Kemenak mah harus beliau. Beliau. Terus maaf dulu nih, ini topinya nih rada miring sedikit. Guys, bakal calon pemimpin yang kakek dukung, yang kakek usung itu adalah seorang calon yang kakek dukung itu adalah dari jalur independen. Beliau adalah seorang birokrat, tapi terkadang dia sekali-kali menjelma jadi moderat. Tetapi sayang guys, di dalam forum ini beliau tidak bisa bertatap muka dengan kita semua, tidak bisa berjumpa secara langsung dengan kita semua di dalam forum ini, dikarenakan jarak antara forum ini dengan rumah beliau yang begitu jauh, sekitar kurang lebih 125 km jauhnya. Tetapi jangan kecewa guys, ya, jangan kecewa. Kakek ini mendatangkan atau disediakan di forum ini yaitu duplikatnya beliau. Guys, jangan lupa pilihlah beliau ya. Karena apa? Kalau
Kita semua beramai-ramai mendukung beliau. Kehidupan masyarakat tidak akan kekurangan sandang pangan, makanan guys, akan subur. Ini seperti topi yang kakek pakai ini melambangkan apa? Melambangkan tidak akan kekurangan nasi, tidak akan kekurangan sangu, tidak akan kekurangan kejo guys. Percaya guys. Karena apa? Beliau itu sangat cerdas guys. Di dalam apabila terpilih nanti jadi seorang pemimpin kita semua. Nah, mari kita guys, sebagai duplikatnya kita buka siapakah beliau ini. Beliau ini namanya Bapak Uhen Bratawijaya Suryadiningrat. Apa sebabnya dikasih nama Suryadiningrat? Karena tetangganya ada yang keturunan Ningrat. Nah, beliau sudah diuji, sudah dites kesehatannya guys. Dalam fisiknya sama dokter-dokter ahli ortopedi, sama dokter-dokter ahli forensik guys. Beliau lulus guys, ternyata dia itu sangat memuaskan di dalam kesehatannya. Percaya tidak guys? Kita lihat ya, kalau orang-orang ahli garis tangan, ahli nujum ya, ini melambangkan di alis ini nih, di alis ini guys. Ini bakal calon pemimpin kita semua nih. Di atas alis ini melambangkan beliau ini sangat dermawan. Jadi jangan takut nanti kalau beliau jadi pemimpin guys. Dermawan beliau ini. Kalau tukang combro, tukang batagor, tukang cireng, tukang cilung, itu dagangnya lagi mengalami kesepian, ini jangan takut nih. Ini nanti kalau beliau ini jadi pemimpin guys, nggak bagi-bagi amplop nih. Percaya tidak? Harus percaya guys ya. Satu. Kedua, para petani-petani guys akan diberikan kemudahan, diberikan harga pupuk tidak akan melambung tinggi, tetapi akan ditekan ke bawah, sehingga para petani itu besar untungnya ya. Sedikit modal banyak untung, itu para petani. Percaya guys, beliau ini adalah salah seorang yang pemerhati ya. Imajinasinya itu sangat kuat, memotivasinya itu sangat kuat guys. Sangat kuat sekali. Dia itu di dalam mengantisipasi kepada masyarakat itu, mengontrolnya itu sangat kuat sekali. Para pemuda-pemuda jangan takut ya. Akan diberi dana untuk meningkatkan prestasi olahraga guys. Jangan takut guys. Pilih beliau ini guys ya. Colok beliau ini, coblos ya. Ini beliau ini sangat dermawan. Calon gubernur kita ini sangat pemerhati guys. Apabila di sekeliling kita ini banyak janda-janda muda, janda-janda cantik, itu jangan takut kesepian karena kepemimpinan beliau. Tinggal telepon saja beliau ini, calon gubernur kita ini. Asal telepon saja guys. Beliau akan membantunya dengan senang hati.
dengan ikhlas, dengan penuh keridoan, guys. Tapi, guys, dengan syarat ya, dengan syarat harus ada persetujuan dulu dari istrinya tercinta. Nah, ini beliau nih. Di dalam uji kesehatan yang telah diadakan oleh dokter forensik dan dokter ortopedi, guys, beliau ini lulus tes, layak untuk dicalonkan untuk menjadi pemimpin kita di masa yang akan datang. Masuk parut. Masuk parut. Di dalam uji kesehatan yang diselenggarakan oleh dokter spesialis forensik dan ortopedi, dia itu ternyata, guys, otaknya sangat cerdas sekali. Bisa mengkalkulasi kursi-kursi apabila terkena polusi oleh terasi, maka itu tidak jadi masalah bagi beliau. Inilah beliau, guys. Juga di dalam uji kesehatan, beliau ini sangat cerdas, yaitu sangat cerdas apabila senjata beliau ini mengalami dini ejakulasi, bisa memperlama dengan cara berereksi. Karena apa, guys? Karena katanya guys, kebiasaan ya, kalau calon pemimpin itu harus menghadapkan laporan dulu ke KPU, laporan harta kekayaan, berapa jumlahnya. Mari kita prediksi ya, perkirakan nih harta kekayaan yang beliau miliki ini. Sederhana beliau ini, guys. Paling juga punya ayam 2 ekor mah ada entong, 2 ekor domba. Tapi domba milik beliau ini, guys, tidak punya jantan, semuanya betina. Sekarang ini kedua ekor domba milik beliau ini sedang hamil. Tapi jangan berpikiran negatif, guys. Stop dulu. Stop. Tidak. Kita harus berpikiran positif, guys. Jangan menuduh kepada beliau kehamilan 2 ekor domba itu, jangan menuduh kepada beliau. Apalagi di dalam hati kita, wah, beliau gitu yang jadi aktor intelektualnya, sehingga kedua ekor domba betina itu bisa hamil. Bukan beliau, bukan, guys. Ya, jangan memfitnah beliau menghamili kedua dombanya, jangan. Karena apa, guys? Zaman sekarang ini zamannya zaman canggih. Apabila kalian punya sapi, punya domba, punya munding, punya kerbau, semuanya betina, mau hamil, tidak punya jantan, tinggal datang saja kepada dokter hewan. Di sana bisa disuntik, guys.